sebelumnya Kak bisa sebutkan nama, jabatan, dan berapa lama sudah bekerja di sini? Boleh. Nama saya Rizka Permatasari. Jabatan di sini sebagai operator komputer, staf biasa sih sebenarnya. Lama bekerja di sini dari 2017, jadi kurang lebih sudah jalan 8 tahun. Bagaimana Kakak menggambarkan kondisi fisik ruangan kerja di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman? Kalau ruang kerja di sini sih masih kurang ya sebenarnya, karena kan dengan situasi kerja yang lumayan padat dan kerjaan juga banyak, untuk kondisi fisiknya ruangan sempit gitu. Ruangan sempit, jadi barang-barang juga kurang tertata. Apakah fasilitas dan peralatan kerja yang tersedia sudah memadai untuk menunjang tugas Kakak? Belum sih, belum memadai sepenuhnya. Jadi masih banyak barang-barang yang kurang, seperti yang membutuhkan printer, komputer sebagai alat kerja masih kurang. Bagaimana suasana dan kenyamanan lingkungan kerja terhadap kinerja Kakak? Kalau masalah kenyamanan untuk bekerja ya pasti harusnya memang nyaman ya. Tapi dengan tadi kondisi yang seperti tadi, masih banyak hal yang kurang, dari fasilitasnya kurang, jadi kerjaku sebenarnya menjadi kurang produktif gitu. Selanjutnya, bagaimana hubungan dan komunikasi Kakak dengan rekan kerja dan atasan di sini? Nah, syukurnya untuk hubungan kerja sesama rekan itu sangat baik di sini. Komunikasinya juga bagus. Apa saja kendala lingkungan kerja dari Kakak yang alami dan bagaimana Kakak mengatasinya? Tadi yang pertama sih faktor kenyamanan ya. Kenyamanan terutama di bagian fasilitas. Jadi kan karena fasilitasnya jadi kurang memadai, otomatis kan untuk bekerja juga susah gitu. Boleh diceritakan bagaimana Kakak pengalamannya terkait situasi lingkungan kerja yang pernah mempengaruhi kinerja Kakak? Bisa secara positif ataupun negatif. Iya, balik lagi ke tadi kan, karena fasilitas yang kurang, kerja juga jadi kurang kondusif karena ruangan sempit, jadi kurang bisa fokus gitu ya. Cuman kan namanya kerjaan harus ya tetap dikerjain sih, bertanggung jawab aja tetap sama kerjaan walaupun dengan kondisi yang seperti tadi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh hubungan dengan atasan rekan terhadap efektivitas kerja Kakak? Baik sih, atasan baik, mengayomi, ya selama ini sih kerja baik-baik aja sama atasan sama dengan bawahan, kompak sih. Pernahkah Kakak mengalami kesulitan mencapai target karena lingkungan kerja? Pernah pasti ya, kayaknya semua pasti pernah kayak gitu. Kalau faktor yang mempengaruhi tadi ya itu tadi, masih balik lagi ke fasilitas sih ya, karena kalau sama rekan di sini baik-baik, bagus-bagus sih orang-orangnya. Menurut pengalaman Kakak, seberapa besar pengaruh lingkungan fisik terhadap kualitas kerja? Besar kali, besar, apalagi barang-barang, kalau misalnya sebenarnya fasilitasnya kalau udah mendukung tadi, kerja jadi lebih efektif pastinya. Terakhir, bagaimana Kakak memandang keterkaitan antara lingkungan kerja dengan pencapaian kerja di sini? Itu pasti gimana cara kita nengok situasi sih ya, kalau rasa saya gitu. Jadi kalau faktor lingkungannya aja udah baik, positif, otomatis kerja kita jadi lebih baik juga gitu. Jadi dari segi secara keseluruhan, Ya. lingkungan fisiknya di sini masih kurang memadai. Iya benar, fasilitas, lingkungan fisik, kondisi ruangan juga itu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sebelumnya bisa tolong perkenalkan nama, jabatan, dan seberapa lama Bapak bekerja di sini? Nama Do Esos, jabatan pojok analis penegakan integrasi dan disiplin sumber daya aparatur. Bagaimana Bapak menggambarkan kondisi fisik lingkungan kerja di Dinas Perumahan Kawasan Kondisinya ya aman. Apa ya, kebetulan. tempatnya bisa luasnya, Kalau peralatan makan, kalau dari segi bangunan relatif gimana ya? Kadang kan kita bilang sempit, sempit.
dapat luas di apa? Luas apa namanya? Lingkungan nggak bisa kita patokan itu, nggak jadi apa alasan itu. Nah, Lingkungan kerja di sini juga. lingkungan kerjanya ya gimana? Aman lah gitu, disiplin apa semua Apakah kondusif. Saya lanjutkan. Apakah fasilitas dan peralatan yang tersedia sudah memadai untuk menunjang tugas Bapak? Kalau fasilitas dan peralatan juga sesuai dengan kerjanya. Dan saya kalau juga pegawai khusus IT kayaknya kurang kan gitu. Kalau untuk saya pribadi cukup. Lalu bagaimana Bapak suasana dan kenyamanan lingkungan kerja terhadap kinerja Bapak? Kalau suasana ini ya, suasana baik-baik aja, terkendali lancar gitu, nggak ada hambatan lah, mudah-mudahan. Bagaimana hubungan dan komunikasi Bapak dengan rekan kerja dan atasan? Baik. Apa saja kendala lingkungan kerja yang Bapak alami dan bagaimana Bapak mengatasinya? Kendalanya tidak ada. Kalau kendala karena saling kerjasama. Boleh ceritakan bagaimana pengalaman Bapak terkait situasi lingkungan kerja yang pernah mempengaruhi kinerja Bapak? Bagaimana pengalaman terkait situasi lingkungan kerja pernah? Kalau situasi kerja karena pernah saya alami karena mati lampu aja, karena mengganggu kerja itu aja yang kalau yang lain nggak ada. Bagaimana pengaruh hubungan dengan atasan dan rekan kerja terhadap efektivitas kerja Bapak? Kalau secara umum tidak, tapi kalau suatu pasti ada itu kesulitan. Misalnya, Faktor ya, faktor penunjang fasilitas itu, fasilitas kantor misalnya. Namanya, saya mengoperasi komputer kan, suatu habis kertas ya, itu yang mengganggu. Relatif menjadi ini, tidak jadi apa. menurut pengalaman Bapak, seberapa besar pengaruh lingkungan fisik terhadap lingkungan kerja? Sangat besar lah. Secara keseluruhan, bagaimana Bapak memandang keterkaitan antara lingkungan kerja dan pencapaian organisasi? Kalau misalnya gini lah, kalau nggak kondusif lingkungan kerja kita, bagaimana kita mau kerja kita dapat kita capai? Begitu juga instansi kan gitu. Satu sisi istilahnya tidak adanya koordinasi antara atasan dan bawahan atau kurangnya sinkron itu dan para rekan kerja itu. Terima kasih. Oke, itu aja. Iya, udah, Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menggambarkan kondisi fisik ruangan kerja di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman? Kondisi fisik secara keseluruhan atau secara Kondisi fisik persil isinya persatuan saja, Pak. sini? Iya, bisa Bapak gambarkan bagaimana? Ya, kondisinya seperti inilah, nyaman-nyaman aja. Ya, ruangan nyaman, karena AC-nya cukup dingin. Baik, selanjutnya, apakah fasilitas dan peralatan kerja yang tersedia sudah memadai untuk menunjang tugas Bapak? Saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup. Eh, Bagaimana suasana dan kenyamanan lingkungan kerja terhadap kinerja Bapak? cukup nyaman dan mendukung, karena ya semua welcome lah, rekan-rekan kerja istilahnya nyambung gitu kan. Kalau kita komunikasi nyambung, kerjaan pun bisa kolaborasi gitu ya kan, kerjasama. Selanjutnya, bagaimana hubungan dan komunikasi Bapak dengan rekan kerja atau atasan? Baik. Baik. Apa saja kendala lingkungan kerja yang pernah Bapak alami dan bagaimana mengatasinya? Nggak ada kendala saya rasa. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Selanjutnya, boleh ceritakan bagaimana pengalaman Bapak terkait lingkungan kerja yang pernah mempengaruhi kinerja Bapak? Boleh secara positif ataupun negatif. Nggak ada yang negatif ya, positif aja di Positif sini. boleh. Lingkungan kerja
Yang penting kita bisa bekerja sama lah gitu kan. Kalaupun misalkan ada kendala bisa ditanyakan mengenai soal kerjaan, laporan, dan tetap koordinasi lah dengan teman maupun atasan. Bagaimana pengaruh hubungan dengan atasan kerja terhadap efektivitas kerja Bapak? Selama ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Pernahkah Bapak mengalami kesulitan mencapai target karena faktor lingkungan kerja? Enggak lah, nggak pernah. Menurut pengalaman Bapak, seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kualitas kerja? Lingkungan kerja ya mempengaruhi kualitas kerja. Kalau memang lingkungan kerjanya kurang mendukung dan nggak memberi respon positif, ya mempengaruhi kualitas kerja. Tapi selama ini itu nggak ada pengaruhnya kan, nggak ada pengaruh yang negatif gitu. Bagaimana Bapak memandang keterkaitan antara lingkungan kerja dan penyampaian kinerja di instansi ini? Lingkungan kerja itu kan terdiri dari bahan dan alat yang dibutuhkan dalam bekerja dengan orang-orang dan fasilitasnya itu ya selama masih bisa terpenuhi dan memang memadai, ya tentu masih bisa inilah berkelanjutan gitu. Terima kasih banyak. Oke.